Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Diawali dengan seorang pria yang membunuh anak dan istrinya, kemudian dilanjutkan dengan dia yang menembak dirinya sendiri. Tiga minggu sebelumnya, kita akan diperkenalkan dengan tim kepolisian anti-geng yang bernama Will, Zack, Mark, dan ketua mereka yang bernama Richard. Terlihat mereka sedang membawa seorang tahanan bernama Paul untuk dipindahkan ke penjara lain. Paul sendiri adalah seorang ketua geng bernama Palenko yang ditahan atas kasus pembunuhan. Saat dalam perjalanan, Paul meminta izin menjenguk istrinya sebentar yang sedang berada di rumah sakit. Tiba di rumah sakit, nampak istri Paul yang sudah dalam keadaan sekarat. Istri Paul mengatakan kalau dia sudah tidak sanggup menahan rasa sakit ini dan meminta Paul untuk mempercepat kematiannya. Mendengar itu, Paul lalu meminta Richard untuk menunggu di luar, yang kemudian ia pun menuruti permintaan istrinya tersebut meski dengan hati yang berat. Selesai dengan itu, Paul pun mengucapkan terima kasih kepada Richard karena sudah mau membantunya. Merci. Setelah selesai dengan tugasnya, mereka pun kembali ke markas dan langsung membersihkan diri. Dan ketika di ruang ganti, datang seorang polisi bernama Costa yang memberitahukan kalau besok ada pesta untuk menyambut komisaris kepolisian yang baru. Perlu diketahui, Costa ini adalah ketua dari tim anti perampokan yang sedikit tidak suka dengan tim anti geng yang diketuai oleh Richard. Keesokan harinya, acara penyambutan komisaris kepolisian yang baru pun diadakan di sebuah villa, yang mana di sini kita akan kembali diperkenalkan dengan seorang komandan bernama Campana yang sedang menyampaikan kata sambutannya kepada komisaris baru bernama Leonette. Sedangkan Richard dan rekan-rekannya terlihat seperti tidak menyukai Leonette. Qui n'ont qu'un seul objectif, le bien public. Leonette pun mencoba menyapa dan mengakrabi mereka dengan mengenalkan putrinya yang bernama Menan, yang diketahui akan bergabung di kesatuan anti perampokan bersama Costa. Va intégrer la BRB à compter de demain matin. Di sisi lain, terlihat anggota geng Bastiani yang sedang mengintai gangster saingan mereka yang dipimpin oleh seorang pria bernama Nadal. Dan setelah bersiap dengan senjatanya, mereka pun langsung menyerang geng Nadal yang sedang berada di New Club dengan menembak membabi buta. Mengetahui polisi yang berdatangan, mereka semua pun langsung kabur mengamankan diri. Namun, salah satu anggota geng Bastiani yang bernama Sergei ditinggalkan oleh teman-temannya karena tertembak. Untungnya, dia berhasil selamat dan menyembunyikan senjata beserta rompinya di tempat sampah. Hingga ketika ditanyai oleh Richard, Sergei mengaku kalau dia hanya berkencan di tempat ini bersama seorang wanita. Di tengah perbincangan, Costa pun datang meminta Richard menyerahkan kasus ini kepadanya, karena diduga motif penyerangan ini adalah perampokan. Ketika berada di ruang interogasi, Sergei meminta Costa untuk segera membebaskannya, karena jika tidak, maka dia akan membocorkan kebusukan Costa yang bekerja untuk Nadal. Sehingga terungkap, ternyata Costa adalah antek Nadal di kepolisian. Merasa terancam, Costa pun memutuskan untuk membunuh Sergei dengan berpura-pura kalau ia diserang lebih dulu.
seule version qu'on ait, c'est celle de Costa. Ils sont battus et le coup est parti tout seul. Saat kembali ke rumah, Costa dikagetkan dengan Nadal yang sudah menyandera istrinya. Di sini, Nadal berniat ingin memberi pelajaran kepada Costa yang ia anggap sudah berkhianat dengan membocorkan keberadaannya kepada klien Bastiani. Namun Costa mengatakan kalau dia tidak melakukan itu dan kemungkinan ada polisi lain yang bekerja untuk klien Bastiani. Saat Nadal menyuruh anak buahnya untuk berbuat hal yang tidak senonoh kepada istri Costa, Costa pun memohon ampun dengan memberikannya info penting, yaitu sebuah transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh klien Bastiani dengan bernilai 4 juta dolar. Namun untuk waktu dan tempatnya akan ia kabarkan kembali. Di kantor polisi, Komandan Campana meminta mereka semua agar bekerja lebih giat lagi untuk mengungkap kasus penyerangan yang terjadi di klub. Et la presse qui a déjà commencé à nous chier dessus. Inutile de vous dire que cette affaire doit sortir dans les plus brefs délais. Consigne maintenant de la direction générale. Saat keluar dari kantor, terjadi sedikit cekcok antara tim anti-geng dengan Costa. Karena diketahui Costa telah membunuh Sergei yang mungkin bisa dijadikan saksi atas penyerangan tersebut. Malam harinya, Richard mendapatkan informasi dari tim forensik yang melakukan autopsi mayat Sergei. Dia memberitahukan kalau terdapat memar di dada Sergei yang kemungkinan bekas hantaman dari senjata api yang mengenai rompi anti peluru. Sehingga bisa dipastikan bahwa Sergei adalah salah satu dari si pelaku yang melakukan penyerangan karena dia sudah siap dengan memakai rompi. Mengetahui itu, pagi harinya Richard pun mendatangi TKP dan berhasil menemukan rompi beserta senjatanya di tempat sampah. Di kapalnya, terlihat Richard yang bersantai bersama anggotanya dengan ditemani istri mereka masing-masing. Namun ternyata hubungan Will bersama istrinya yang bernama Sasha sedang dalam keadaan tidak baik. Yang dimana istrinya meminta pisah karena sudah tidak sanggup dengan Will yang diketahui sangat senang main wanita. Richard yang mengetahui bagaimana temannya itu pun hanya bisa mendukung keputusan Sasha. Di tengah perbincangan, Richard kembali mendapatkan informasi dari tim forensik yang memberitahukan bahwa didapatkan sidik jari anggota klan Bastiani bernama Victor di senjata yang ditemukan oleh Richard. Hingga ketika upacara pemakaman Sergei yang dihadiri oleh anggota klan Bastiani, Richard dan timnya pun juga datang untuk membawa Victor secara paksa. Saat diinterogasi, Victor pun memberitahukan kalau dia hanyalah pembuat senjata. Dan senjata itu dibeli oleh seseorang bernama Matthew, yaitu anak dari Paul. Yang diketahui semenjak ayahnya di penjara, Matthew juga bergabung dengan klan Bastiani. Setelah mendapatkan info itu, Richard dan timnya pun langsung mengepung tempat tinggal Matthew. Namun karena Matthew berusaha kabur dan melawan, ia pun terpaksa ditembak mati oleh mereka. Kembali ke kantor, Richard menjelaskan kalau Matthew adalah anak dari Paul yang telah bergabung dengan klan Bastiani semenjak ayahnya di penjara. Klan Bastiani sendiri dipimpin oleh seorang wanita tua bernama Katarina. Dan yang melakukan penyerangan di klub tidak lain adalah klan Bastiani karena perang antar geng. Namun masalahnya, mereka masih tidak menemukan bukti kuat untuk bisa menangkap Katarina. Malam harinya, Richard dan timnya pun melepaskan penat mereka dengan bersantai di sebuah bar. Yang mana di sini terlihat Will yang sudah mulai akrab dengan Menon. Hingga ketika Will dan Menon ingin bercinta di dalam mobil, tiba-tiba muncul dua orang anggota Bastiani yang langsung menembaki mereka. Namun untungnya, mereka masih bisa selamat dari serangan tersebut. Richard yang mendengar kabar tentang kejadian tersebut pun langsung berangkat ke TKP. Campana mengatakan bahwa Will bukan hanya dipecat, bahkan ia juga bisa dipenjara atas kejadian ini karena dia sedang dalam kondisi mabok. Hingga ketika tim forensik ingin mengambil sampel darah Will, Richard meminta Helena untuk mengambil darahnya saja. Namun hal tersebut diketahui oleh Costa yang mengintai mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, Richard pun mendapatkan telepon dari Campana. Campana memberitahukan kalau Costa telah melapor kepada Leonetti tentang tindakan Richard yang memberikan sampel darahnya untuk melindungi Will. Yang dengan itu, ia pun diskor selama 6 bulan dengan gaji 70%. Sementara Sasha yang mengetahui tentang kejadian tersebut, ia pun sangat dibuat marah hingga membuat rumah tangga mereka semakin buruk. Di sisi lain, terlihat Paul yang sedang menghadiri upacara pemakaman anaknya yaitu Matthew. Di sini, Paul menanyakan siapakah orang yang telah mengadukan anaknya itu kepada Richard.
Dan dia akan memberikan informasi penting tentang transaksi narkoba yang akan dilakukan klan Bastiani. Mendengar itu, Richard memberitahukan kalau orang itu adalah Victor, yaitu salah satu anggota Bastiani sendiri. Hingga beberapa hari kemudian, Victor yang sedang menjemput anaknya di sekolah tiba-tiba saja dihampiri oleh dua orang bermotor yang langsung menembaknya. Sementara Richard dan teman-temannya mulai menyusun rencana dan bersiap untuk melakukan pengepungan saat transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh klan Bastiani. Namun misi mereka kali ini adalah ilegal karena tidak mendapatkan perintah dari atasan. Di lain sisi, Costa juga membeberkan tentang transaksi tersebut kepada Nadal yang akan dijalankan Bastiani malam hari. Dan ternyata, Leonette lah yang menyuruh Costa membocorkan tentang transaksi tersebut untuk mengadu domba mereka. Hingga ketika transaksi sedang berlangsung, nampak Nadal dan teman-teman yang bersiap untuk melakukan perampokan. Namun tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan tim Richard yang menyerang lebih dulu. Melihat kekacauan tersebut, Nadal dan teman-temannya pun memilih untuk mundur. Sementara Richard dan timnya berhasil membawa semua uang dan kabur dengan perahu. Setelah membakar perahu untuk menghilangkan jejak, Richard lalu membawa Zack yang terluka ke rumah Helena untuk diobati. Kemudian, ia menyembunyikan uang hasil curian itu di kapal tetangganya. Untuk menghindari kecurigaan, Richard pun pergi ke TKP dan bertindak seperti tidak tahu apa-apa. Dan di sini, Costa menemukan jam tangan milik Richard yang terjatuh. Namun dia memilih untuk menyembunyikannya. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan seorang kepala biro narkotika bernama Frank yang berasal dari luar daerah. Dan faktanya, salah satu korban dari penembakan tersebut adalah agen yang menyamar yang ditugaskan oleh Kapten Frank. Yang dengan itu, Frank pun meminta kasus ini agar cepat diselesaikan. Vous et les hommes, je vous demanderai donc de bien vouloir vous mettre à l'entière disposition. Ketika berada di ruang ganti, Costa datang menghampiri Richard untuk meminta bagian uang hasil rampokan tersebut. Dan dia mengancam dengan jam tangan Richard yang ia temukan di TKP. Mendengar itu, Richard pun juga mengancam akan membocorkan kebusukan Costa kepada Leonette. Namun itu tidak membuat Costa merasa takut. Costa pun memberitahukan kalau selama ini Leonette telah melindungi klan Bastiani untuk melakukan bisnis narkoba. Namun tidak tahu mengapa alasannya mau melakukan itu. Costa juga mengatakan bahwa dia sering membantu Leonette bersama klan Bastiani. Sehingga Nadal pun menganggap dirinya berkhianat, yang padahal itu ia lakukan atas perintah dari Leonette. Mendengar pengakuan Costa tersebut, Richard pun sangat dibuat kaget, dan perbincangan mereka di sini didengar oleh Menon. Keesokan harinya, Richard mendapatkan telepon dari unit balistik yang memberitahukan kalau peluru milik Will telah ditemukan di mayat polisi yang menyamar, yang artinya mereka pun akan menjadi tersangka dan sulit untuk mengelak. Will yang sedang berada di bar tiba-tiba mendapatkan kabar tersebut dari Richard, yang kemudian ia pun pulang dengan kondisi mabuk berat dan pikiran sangat kacau. Merasa sudah tidak tahan lagi dengan semua ini, Will lalu membunuh anak dan istrinya dan kemudian ia juga memilih untuk bunuh diri. Sementara di kantor polisi, Kapten Frank memaksa Richard untuk mengakui kejahatan mereka. Dan dia menanyakan di mana uang hasil curian itu yang akan ia jadikan sebagai barang bukti. Tiba-tiba, Komandan Campana mendapatkan info bahwa Costa dan istrinya ditemukan tewas di rumahnya. Yang tidak lain, pelakunya adalah Nadal. Saat di TKP, Richard mengajak Campana untuk bekerja sama menjebak Nadal dengan uang hasil curian tersebut. Dan dia menawarkan sebagian uang itu kepada Komandan Campana jika sudah berhasil membunuh Nadal. Ketika ingin pergi, Menon sudah menunggunya di depan mobil, yaitu untuk memberikan jam tangan Richard dan juga catatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh klan Bastiani. Dan itu Menon temukan di dalam loker Costa.
Di sini terungkap, ternyata Leonette terpaksa melindungi klan Bastiani selama ini karena terus mendapatkan ancaman dari Katarina. Yang diketahui, Katarina memiliki sebuah berkas yang berisi skandal Leonette bersama seorang wanita. Richard lalu pergi ke markas klan Bastiani untuk menemui Katarina. Di sini, Richard menawarkan kesepakatan kepada Katarina dengan memberikannya bukti transaksi narkoba klan Bastiani. Namun sebagai gantinya, dia juga harus memberikan berkas skandal milik Leonette serta berhenti mengancamnya. Richard juga mengatakan kalau dia akan membantu mereka membunuh Nadal. Mendengar itu, Katarina pun menyetujui tawaran tersebut. Va chercher le dossier, s'il te plaît. Kemudian Richard memberikan berkas skandal itu kepada Leonette, yang artinya dia sudah bebas dari ancaman klan Bastiani. Vous savez ce qu'il me reste à faire? Pergi dari sana, Richard lalu mengajak Nadal untuk bertemu dan berjanji akan menyerahkan uang hasil curian itu. J'aurai ton fric et t'auras la réponse à tes questions. Sois à l'heure. Saat bertemu, Richard meminta Nadal masuk ke mobilnya untuk mengambil uang tersebut, yang di belakang sudah ada kampanye yang standby dengan senjata. Ternyata, Zack dan Mark juga membantu mereka dengan sniper. Setelah menghabisi Nadal dan anggotanya, Richard lalu menaruh senjata yang mereka gunakan sewaktu merampok itu di mobil Nadal. Yang dengan itu Nadal pun menjadi tersangkanya, sementara mereka akan terbebas dari tuduhan. Beberapa hari kemudian, Leonette mengadakan konferensi pers untuk membersihkan nama-nama baik anak buahnya. Karena jika tidak, maka kejahatannya pun juga ikut terbongkar. Leonette mengatakan kalau pelaku perampokan yang menewaskan satu orang agen yang menyamar itu adalah anggota Nadal. Karena senjata itu ditemukan di mobil mereka. Je vous remercie. Namun, Kapten Frank yang mendengar keputusan itu terlihat seperti tidak terima dan mengancam mereka semua. Di akhir film, diperlihatkan Richard yang kabur dengan istrinya menggunakan kapal. Dan tiba-tiba, ia didatangi dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Katarina yang juga ingin kabur tewas dengan ledakan bom. Campana dibunuh saat keluar dari rumah. Zack dan juga Mark dihabisi ketika sedang berbincang-bincang di dalam mobil. Sementara Leonette dibunuh saat sedang berenang di rumahnya. Yang ternyata pelakunya itu adalah Kapten Frank dalam rangka balas dendam atas kematian rekannya, serta membersihkan orang-orang jahat di departemen kepolisian. Setelah itu, film pun